Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad Nurullah syarri wa syarri fi syarri la Allahu asma wal sifatih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was zahiru. La haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudaraku semuanya yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat panjang umur insyaallah, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, kita kembali membahas tentang nama rahasia Allah. Kenapa saya bahas kembali ini? Karena banyak sekali orang yang bertanya kepada saya nama rahasianya Allah. Saudara-saudara, sebenarnya kalau kita sudah memahami sifat makni yang ada pada diri kita, yaitu 7 sifat, pasti kita tahu nama rahasianya Allah. Perhatikan saudara, di dalam diri kita ini ada 7 sifat: kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. 7 sifat. Kalau kita paham ini, mustahil kita tidak paham nama rahasia Allah. Percuma mengetahui sifat makni kalau tidak memahami nama rahasia Allah. Karena ini saling berentetan. Nama rahasia Allah apa itu? Nama rahasia Allah adalah nama kita sendiri. Makanya kata Allah, namamu adalah namaku. Subhanallah. Tapi orang tidak mau tahu masalah ini karena mereka selalu menggunakan akalnya. Tidak mengaji, tidak belajar. Padahal sudah dikatakan dalam hadis kursi, al-insanu sirri wa ana sirruhu wa sirri sifati wa sifati la khairi. Artinya apa? Makanya dihayati kata-kata saya. Artinya, insan itu rahasiaku, aku rahasianya, rahasia itu sifatku, sifatku itu tidak lain daripada aku. Kita ini insan, rahasianya Allah Ta'ala. Kalau kita ini rahasianya, nama kita adalah nama rahasianya juga. Jadi jangan cuma dipahami, kita ini rahasianya. Kalau kita ini rahasianya, berarti nama kita juga nama rahasianya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, sekarang saya bawa lagi ke sifat ma'ni, yaitu 7 sifat dalam diri kita. Kita sudah memahami bahwa kita ini tidak punya kuasa, kuasanya Allah Ta'ala. Kita ini tidak punya kehendak, kecuali kehendaknya Allah Ta'ala. Kita ini tidak punya pengetahuan, tidak punya ilmu, kecuali Allah Ta'ala. Kita ini tidak punya kehidupan, kecuali hidupnya Allah Ta'ala. Kita tidak punya pendengaran, kecuali pendengarannya Allah Ta'ala. Kita tidak punya penglihatan, kecuali penglihatannya Allah Ta'ala. Kita tidak punya perkataan, kecuali perkataannya. La mutakallimun, Allah yang maha berkata-kata. Nah, coba perhatikan. Ini juga sudah pernah saya bahas. Supaya kalian yakin bahwa nama kita ini adalah nama rahasianya Allah Ta'ala. Kalau sudah memahami bahwa Allah yang maha mendengar, ketika kamu dipanggil seseorang disebut namamu, contoh saya, Samsudin. Samsudin dipanggil. Yang mendengar siapa? Allah apa Samsudin? Nah ini. Yang mendengar Allah itu sendiri. Tapi kenapa Allah yang nyaut? Samsudin dipanggil. Karena itu nama rahasianya juga. Jadi kalau kita memahami 7 sifat, yaitu sifat ma'ani, 7 sifat Allah dalam diri, pasti kita memahami nama rahasia Allah. Sekali lagi saya perjelas. Kalau kita dipanggil seseorang menyebut nama kita, Samsudin, siapa yang nyaut? Siapa yang mendengar? Saya atau Allah? Kalau kita kaji daripada sifat 7 itu, bahwa dia maha mendengar, berarti dia mendengar. Lalu dia nyaut. Apa? Padahal Samsudin yang dipanggil, Allah yang mendengar. Gimana caranya? Karena nama kita ini nama rahasia Allah. Bukan nama Allah yang dipanggil, tapi nama rahasianya, yaitu Samsudin. Nama saudara juga nama rahasianya. Namamu adalah namanya. Subhanallah. Masa Samsudin dipanggil, Allah yang mendengar? Coba panggil saya, menyebut Allah, dia mendengar tapi enggak nyaut. Karena bukan pada tempatnya. Jadi jangan cuma mengetahui sifat 7 itu, sifat ma'ani dalam diri itu, jangan. Percuma kita mengetahui 7 sifat dalam diri kalau tidak tahu nama rahasia Allah. Karena ini kan saling berkaitan. Tidak ada nama kecuali namanya. Makanya dikatakan bagaimana kita mentauhidkan asma Allah. Mentauhidkan asma Allah tidak lain kecuali semua nama adalah namanya. Coba saudara hayati, kalau memang Allah maha mendengar, Samsudin dipanggil, Allah mendengar,
Allah menjawab. Kenapa dia menjawab? Karena nama kita adalah nama rahasianya. Insan itu rahasiaku. Akulah rahasianya. Rahasia itu sifatku. Sifatku itu tidak lain daripada aku. Siapa insan? Yang disebut insan itu adalah roh. Roh inilah yang membawa 7 sifat. Siapa itu roh? Subhanallah. Roh itu adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bisa difahami, saudara. Sekali lagi saya tegaskan di sini bahwa namamu adalah namanya. Nama kita ini adalah nama rahasianya Allah Ta'ala, bukan yang lain. Inilah. Ada yang bilang Ahmad. Katanya nama kita di sana namanya Ahmad. Ada yang bilang Muhammad. Lah macam-macam lah. Pernahkah kita membayangkan? Kan banyak sekali orang mengatakan kalau kita sudah mati, nama kita di sana Ahmad, ada yang bilang Muhammad. Itu gelar. Coba kalau kita orang sudah mati, bukan menyebut, kalau dia kirim Fatihah, dia tidak menyebut Ahmad atau Muhammad kecuali namanya sendiri. Pasti menyebut namanya orang meninggal itu. Kalau kita nama kita di sana semua Ahmad, semua manusia Ahmad, ada yang kirim Fatihah, ribut kita di sana, berantem. Pakai pikiran. Ada banyak orang saya dengar, kalau kita mati nama kita di sana di akhirat Ahmad semuanya. Kacau kalau ada kirim Fatihah. Coba kirim Fatihah. Siapa yang disebut? Bukan Ahmad, tapi nama sendiri. Subhanallah. Saudara-saudara, semoga semua ini bisa menjadi sebuah ilmu yang luar biasa. Apa kata Allah? Namamu adalah namaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.